healing dulu atau tugas dulu nih? Kalau healing itu self reward ya, karena meskipun kabur dari tugas nanti kembali kan tugasnya tetap ada. Jangan sampai meninggalkan deadline atau tugas kuliah hanya untuk kepentingan atau kemauan kita untuk. Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku Karisya di podcast SMA Skenario Mahasiswa Amatir. Oke, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai healing versus deadline. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas topik yang deket banget nih sama hidup kita semua, yaitu healing dulu atau tugas dulu nih. Oke, di sini udah ada narasumber yang bakal nemenin aku buat ngobrolin topik healing versus deadline tadi. Boleh perkenalan dulu, Kak? Ya, sebelum dimulai ya, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ulum, bisa dipanggil Bahrul. Saya dari Prodi Tadris Matematika, sekarang semester 8. Oke, Kak Bahrul ini kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa, Kak? Yang pastinya kalau semester 8 itu kan skripsi. Di samping itu saya tuh ada jualan. Selain itu ada juga buat konten. Tapi untuk kontennya itu fokus ke traveling gitu. Oh, fokus ke traveling. Ya. Oke. Kalau boleh tahu, Kak, ini kalau dengar-dengar ini kan Kakak di sosial media itu suka banget sama hiking ya, gitu. Bener gak sih, Kak, kalau healing itu termasuk self love dan atau cuma alasan biar kita bisa kabur dari tanggung jawab tugas? Kalau menurut saya sendiri, kalau healing itu self reward ya. Karena kalau bisa dibilang kabur dari tugas itu kayaknya enggak sih, karena meskipun kabur dari tugas nanti kembali kan tugasnya tetap ada. Kalau self reward itu misalkan kita suntuk terus banyak deadline gitu kalau kuliah ya, terus itu nanti kita healing bentar, itu nanti setidaknya pikiran kita itu sudah mulai pulih lah, jadi nanti untuk mengerjakan tugas itu lebih fresh lagi gitu. Oke, gitu, jadi lebih self reward gitu ya, Kak, dari tugas-tugas yang numpuk gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu apa sih yang bikin hiking tuh jadi cara Kakak buat healing favorit? Kalau saya hiking menjadi favorit itu karena saya suka dari mencari sepi gitu. Jadi kita menikmati sepi, terus juga pastinya kalau hiking itu kan kebanyakan ke gunung-gunung ya. Nah, itu pemandangannya itu bisa membuat pikiran itu lebih jernih, lebih fresh. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal hiking nih, Kak, apa yang buat Kakak itu awalnya tertarik sama hiking ke gunung daripada kayak ke pantai atau ke tempat-tempat alam lainnya? Kalau itu awalnya itu dari dulu SMA itu kan saya mengikuti ekstra yang namanya pramuka ya. Jadi di pramuka itu kayak ikut pasukan khusus. Dan itu setiap minggu itu ada kayak jelajah gitu. Dan itu kebanyakan ke bukit dan ke hutan-hutan gitu. Dari situ suka naik gunung. Dari kegiatan pramuka itu. Dari kegiatan pramuka terus menerus jadi suka ke alam, khususnya hiking gitu. Oke, gini. Pernah gak sih, Kak, ngerasa pengen banget buat hiking ke gunung tapi itu bentrok sama jadwal kuliah ataupun ada tugas gitu, Kak? Kalau pernah sih pernah. Tapi kita dahulukan yang deadline kewajiban dulu, karena kan hiking itu sebagai ya hak saja, bukan kewajiban. Jadi kita mengutamakan kewajiban, jadi deadline-nya tugas itu dikerjakan cepat-cepat, setelah itu saya hiking gitu. Jadi tugas tetap yang utama ya, Kak. Gitu. Kemudian karena Kakak ini suka ada hobi hiking, terus buat refresh otak, mungkin buat refresh pikiran, gimana sih, Kak, caranya Kakak ngatur waktu biar bisa tetap refreshing tanpa harus ngorbanin kuliah gitu? Jadi kalau saya itu melihat dari jadwal dan deadline tugas yang ada, khususnya kuliah ya. Jadi misalkan minggu itu banyak tugas dan tugasnya itu deadline-nya itu saling berdekatan gitu. Jadi untuk minggu itu saya tunda untuk hiking. Jadi tidak ada hiking untuk minggu itu. Lalu misalkan ada deadline-nya itu sedikit. Jadi tugasnya itu sedikit, itu nanti dikerjakan dulu. Setelah itu di weekend seperti Sabtu Minggu itu nanti kita hiking atau refreshing lah. Kemudian ada nggak sih, Kak, dari pengalaman hiking Kakak nih di gunung apa itu yang bikin Kakak jadi kayak, aduh kayaknya nanti aku pengen balik lagi ke sana deh gitu?
Kalau untuk balik ke gunung atau ke tempat-tempat itu mungkin hampir semua. Hampir semua. Iya. Ya hampir semua saja. Tapi yang menjadi favorit mungkin kalau ada waktu lagi untuk kembali itu ke daerah NTB. Itu namanya Gunung Rinjani. Oh, kakak pernah ke sana? Iya. Wow. Pernah ke Gunung Rinjani guys, Kak Bahrul ini. Itu yang kalau kembali ya boleh lah. Gitu. Oke, sebagai ini kan mungkin kakak udah jadi hobi kan ya kak, Ya. buat naik gunung. Ada gak sih kak kiranya gunung yang bisa buat pemula gitu, yang buat pemula kayaknya cocoknya harus kita naik ke gunung ini dulu gitu buat tektok gitu. Khususnya untuk di Tulungagung banyak sih, ada di situ Gunung Pudak, terus ada Bukit Lemparan, bisa juga nanti ke bukit-bukit yang lain di Tulungagung banyak. Oke. Ada nggak kak tips and trick buat teman-teman yang pengen naik gunung buat pertama kali? Tips and triknya, kebetulan saya juga konten kreator ya, dan membahas tips and trik pendakian. Mungkin bisa dilihat juga. Sekarang itu kan banyak akses untuk mencari informasi gitu, dari YouTube, TikTok, IG dan lain-lain. Mungkin bisa dilihat dulu dari melihat konten terlebih dahulu, apa saja yang harus dipersiapkan, seperti fisik, peralatan dan lain-lain. Oke. Menurut Kak Bahrul sendiri nih, ada nggak sih caranya kita self care dan tanggung jawab sebagai mahasiswa itu bisa balance sama yang kita pengenin gitu. Maksudnya self care dari apa yang kita pengen sama tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu. Kalau itu mungkin cara mengatur jadwalnya saja. Jadi nanti jangan sampai meninggalkan deadline atau tugas kuliah hanya untuk kepentingan atau kemauan kita untuk hiking atau lainnya gitu. Jadi harus seimbang. Oke teman-teman, jadi di sini aku dapat banget vibes dari obrolan kita, obrolan aku sama Kak Bahrul kali ini. Kalau kadang itu kita terlalu sibuk ngejar deadline ataupun ngejar target sampai kita tuh lupa bahwa kita tuh juga butuh istirahat dari tugas-tugas kuliah kita. Oke. Mungkin seperti yang dibilang Kak Bahrul tadi, deadline tuh emang selalu ada guys. Karena kita kan sebagai mahasiswa kita juga harus tetap ngutamain tugas kita sebagai seorang mahasiswa, seorang pelajar. Tapi kita nggak boleh mengesampingkan juga bahwa kita itu perlu istirahat dan juga merefresh pikiran kita buat ngelihat sesuatu yang bikin kita plong gitu sama tugas-tugas. Jadi take your time, recharge, dan balik lagi dengan semangat yang lebih fresh, lebih plong kayak clay mineral. Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Bahrul yang udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol healing versus deadline kali ini. Terima kasih. Aku Karisha pamit undur diri. See you di podcast SMA Skenario Mahasiswa Amatir selanjutnya. Bye bye.